Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Sabila dari kelas B Teknik Informatika dengan NPM 2206009. Video 5 ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa automata. Langsung saja. Kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA. NFA non-deterministic finite automaton dan DFA deterministic finite automaton adalah dua jenis automata yang digunakan dalam teori automata dan bahasa formal untuk mengenali bahasa-bahasa yang dapat dihasilkan oleh mesin komputasi. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, terutama dalam hal transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Berikut adalah perbandingan antara NFA dan DFA dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek transisi. DFA memiliki transisi yang deterministik, artinya untuk setiap simbol masukan yang diberikan, hanya ada satu transisi yang akan diambil oleh mesin. Ini membuat DFA mudah dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya ada NFA, memiliki transisi yang tidak deterministik, yang berarti ada beberapa pilihan transisi untuk simbol masukan tertentu. Hal ini bisa membuat NFA lebih ekspresif dan dapat memodelkan bahasa-bahasa yang sulit dijelaskan dengan DFA. Namun ini juga dapat membingungkan dalam beberapa kasus. Dan selanjutnya ada aspek pembacaan string. Yang pertama DFA. DFA membaca string memasukkan dari kiri ke kanan dan setiap langkah transisi adalah deterministik. Ini membuat DFA cocok untuk mengenalkan bahasa-bahasa reguler yang memiliki struktur yang sederhana dan teratur. Selanjutnya NFA. NFA juga membaca string dari kiri ke kanan, tetapi dengan transisi yang tidak deterministik. Ini memungkinkan NFA untuk mengenali bahasa-bahasa yang memiliki struktur lebih kompleks, seperti bahasa-bahasa yang memiliki aturan rekursif. Selanjutnya dari aspek implementasi model. DFA lebih mudah diimplementasikan dalam kode karena memiliki tabel transisi yang sederhana dan jelas. Ini membuat DFA lebih efisien dalam hal eksekusi dan pengenalan bahasa reguler. Selanjutnya NFA. NFA lebih sulit diimplementasikan karena perlu mengelola banyak transisi yang tidak deterministik. Implementasi NFA biasanya memerlukan pemrograman lebih kompleks seperti penggunaan algoritma seperti sumber construction of untuk mengubah NFA menjadi DFA. Selanjutnya yang terakhir aspek ekspresivitas bahasa. DFA memiliki keterbatasan dalam mengenali bahasa-bahasa yang memiliki aturan rekursif atau kompleks, seperti bahasa-bahasa yang memerlukan mengingat sejarah string atau seperti bahasa palindrom. Selanjutnya, NMA memiliki ekspresivitas yang lebih tinggi dan dapat mengenali bahasa-bahasa yang lebih kompleks daripada DFA. Mereka dapat mengenali bahasa-bahasa yang sulit dijelaskan dalam bentuk DFA. Penggunaan DFA lebih umum karena sederhananya dan efisiensinya dapat mengenali bahasa-bahasa reguler. Namun, NFA tetap berguna dalam kasus-kasus di mana bahasa yang akan dikenali lebih kompleks. Selain itu, terdapat pula model yang disebut DFA dengan transisi yang merupakan perluasan DFA dengan fitur transisi tambahan untuk mengenali bahasa-bahasa tertentu yang memerlukan pemrosesan string dengan atau string kosong. Selanjutnya, pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler menjadi buatkan DFA yang ekuivalen serta pembacaan string. Di sini B sama dengan himpunan dari W. W memuat 0, 1 dan W E ada sigma. Sigma di sini adalah 0,1. String terpendek 01, string lainnya ada 010, 001, 011 dan 0010 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada NFA. Step awal dari D, jika memasukkan inputan 0, maka akan langsung ke step E. Jika tidak mendapatkan 0,
Jika mendapatkan 0 juga, dia bisa kembali lagi ke D, dan jika tidak mendapatkan 0, melainkan mendapatkan 1, dia akan kembali lagi ke state awal. Terus dari state E, jika dia mendapatkan 1, dia akan langsung ke F. Jika mendapatkan 0, dia tidak akan berjalan, karena tidak ada apa sih itu teh? Tambahan, bukan state tambahan. Terus F ini adalah state akhir, di mana jika ia mendapatkan 0 ataupun 1, dia akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Selanjutnya ada tabel. Dari state awal D, dia mendapat inputan 0, dia akan menghasilkan D dan E, state dan E, D dan E. Jika mendapatkan 1, dia tidak akan mendapatkan state. Ya, selanjutnya ada state E, jika dia mendapatkan inputan 0, tidak ada. Dan jika dia mendapatkan inputan 1, dia akan langsung ke state F atau akhir. Dan state akhir di sini F, jika dia mendapatkan 0, dia akan kembali ke state-nya atau ke F. Dan jika dia mendapatkan 1 juga, dia akan kembali ke F lagi. Terus kemungkinan state yang muncul di DFA, N sama dengan tidak ada sama dengan 3. Tidak ada sama dengan 2N. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Q sama dengan himpunan dari tidak ada D, F, F, DE, DF, EF, dan DEF. Selanjutnya ada tabel transisi DFA. Di sini ada state awal yaitu D. D jika dimasukkan inputan 0, dia akan menghasilkan state D dan E. Jika dia dimasukkan inputan 1, maka dia akan langsung kembali lagi ke state awal yaitu D itu sendiri. Terus kemudian ada state E, jika dia mendapatkan 0, dia tidak akan maju istilahnya. Terus jika dia mendapatkan inputan F, dia akan langsung jika dia mendapatkan inputan 1, dia akan langsung ke state F. Selanjutnya, state F, jika dia mendapatkan 0, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Dan jika dia mendapatkan 1, dia akan kembali juga ke dirinya sendiri. 0, 0. Terus di sini ada state DE, jika DE menghasilkan jika DE dimasukkan inputan 0, maka dia akan kembali ke state-nya sendiri. Terus jika dia mendapatkan inputan 1, dia akan langsung ke state DF. Kemudian dari state DF, jika mendapatkan inputan 0, dia akan langsung ke state DEF. Jika dia mendapatkan inputan 1, dia akan kembali ke state DF lagi. Terus EF, state EF, di sini dia jika dia mendapatkan inputan 0, maka dia akan kembali ke state F. Terus jika dia mendapatkan inputan 1, dia juga akan kembali ke F. Terakhir, state DEF, jika dia mendapatkan inputan 0, dia akan kembali ke dirinya sendiri atau state DEF. Dan jika dia mendapatkan 1, dia akan kembali ke state DF. Selanjutnya ada diagram state DFA. Ini sebagai berikut. Mungkin sekian dari saya. Atas kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.